Karena mau dibukakan kekayaan, mau dibukakan kecerdasan, mau dibukakan kesehatan, mau dibukakan kemudahan, tapi hati tidak dibuka oleh Allah terhadap kebenaran, tidak ada yang bisa dinikmati dalam hidup dunia dan akhirat ini. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Al-Fattah, Allah yang maha membuka. Jadi Fataha ini membuka dari yang tertutup, membuka dari yang terkunci. Allah membuka pertama adalah membuka hukum, sehingga kita jadi tahu kebenaran. Kalau kita tidak dibuka, kita tidak paham kebenaran. Nikmat yang besar kalau Allah membukakan hukum-hukumnya, sehingga aturan-aturannya, sehingga kita bisa hidup benar, bisa terbayang hidup tidak terbuka aturan, tidak terbuka jalan, pasti akan sengsara. Apa yang paling penting dibuka oleh Allah pada diri kita adalah hati. Dibuka sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang tidak ada bandingannya, dibukanya hati oleh Allah sehingga kenal dan yakin kepada Allah. Itu termahal. Karena mau dibukakan kekayaan, mau dibukakan kecerdasan, mau dibukakan kesehatan, mau dibukakan kemudahan, tapi hati tidak dibuka oleh Allah terhadap kebenaran, tidak ada yang bisa dinikmati dalam hidup dunia dan akhirat ini. Makanya betul-betul kita harus minta kepada Allah dibuka hati ini supaya bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bisa mengerti di antara doanya, Allahumma aftah lana hikmatak. Kita minta dibuka oleh Allah, Allahumma aftah lana hikmatak, hikmah dari Allah, yaitu kebenaran yang Allah buka, juga hikmah dibalik takdir kejadian yang Allah tetapkan. Itu ada hikmahnya. Kenapa kita kejeduk tembok, kenapa digigit anjing, kenapa motor hilang, kenapa jatuh dari sepeda, kenapa disepak kuda. Tidak ada yang kebetulan itu. Semua terjadi dengan izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Ada hikmah berupa kebenaran, ada hikmah berupa pemahaman di balik kejadian. Orang yang dibuka hikmah oleh Allah dari kejadian tenang. Kenapa dompet hilang? Buka oleh Allah. Oh iya, saya tidak bayar zakat, saya kikir sekali. Oh iya, uang saya sudah niat mau membeli sesuatu yang sesuatu itu akan membahayakan dunia akhirat saya. Alhamdulillah, uang saya hilang sehingga saya tidak jadi beli. Banyak hikmah di balik kejadian. Ada yang ketika dimarah seseorang, dia langsung menangis, bukan sakit hati, tapi dia langsung ingat kemarahan dia kepada orang lain yang persis sama dengan dia dimarahi orang. Ketika dimarah ada yang sakit hati, tapi ketika dimarah orang ada yang nangis tobat. Kenapa? Dibuka hikmah di balik kejadian. Oh ya Allah, tadi di rumah saya marah, Engkau pasti menyaksikan. Sekarang di kantor saya dimarah dengan kemarahan yang persis sama. Astagfirullah. Jadi beda. Ada yang sakit
tapi dibuka hikmah syukur. Ada yang di PHK, dibuka hikmahnya oleh Allah syukur. Kalau saya tidak di PHK, saya tidak punya waktu untuk mandiri. Sekarang saya di PHK, tapi motor saya hilang, itu hasil riba, saya tahu, udah diambil tidak apa-apa, daripada ada hanya membebani hidup saya. Sengaja saya sedekahkan, tidak sanggup, ya sudah diambil saja. Karena dibuka paham lebih enak. Ketika dihina orang, dibuka hatinya oleh Allah, tahu bahwa penghinaan orang kepada kita itu lebih sederhana dibanding kehinaan yang Allah tutupi. Jadi kita dihina orang dengan penghinaan yang pedas sekali, tapi Allah membuka hatinya untuk membuat dirinya tahu kehinaan dirinya yang selama ini tidak diketahui orang lain, termasuk tidak diketahui oleh orang yang menghina. Orang menghina ini dibuka oleh Allah, tahu kehinaan diri, jadi sadar itu penghinaan orang itu cetek dibanding kehinaan dirinya. Tapi kalau tidak dibuka, oh sakit hati. Makanya harus betul-betul minta kepada Allah dibuka. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Minta dibuka.